We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel iNinjas. Seperti biasa, iNinjas bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan. Jika tidak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami akan memeriksa sebuah kulkas dua pintu Toshiba ya. Ini yang dapat laporan dari customer tidak dingin ke bawah, apalagi ke bagian bawah tidak dingin, membuat basi kalau naruh makanan. Di bagian atasnya juga sama sekali tidak membuat beku kalau menyimpan air. Nah, jika Anda mengalami hal permasalahan kulkas terjadi bunga es ya, seharusnya ini kan no pros nih, tidak boleh ada bunga es seperti ini ya. Untuk yang dua pintu ini udah pasti ada masalah spare partnya ya. Ini kami melakukan pembongkaran bunga es ini dengan hati-hati, dan kami juga tidak berani mempergunakan obeng min. Khawatir dindingnya cacat atau lecet ya. Tetapi kalau di area sini sih masih jauh ke evaporator ya. Ini lapisan depan dan ada dua lapisan ya. Jadi kita percepat dengan proses disogrok begini, menghilangkan bunga esnya. Nanti setelah bunga es ini yang tebalnya ini hilang, baru kita nanti guyur dengan air panas. Ini hanya untuk proses mempercepat aja. Ini bongkahan-bongkahannya udah seperti ini. Ini sudah dipastikan pembuatan es, kita naruh es di plastik atau di gelas atau di itu tidak akan terjadi terjadi es ya. Ke bagian bawah pun akan hilang, tidak akan dingin ya kalau terjadi seperti ini. Kita buang dulu ini es-es yang terjadi menumpuk. Oke, sekarang kita melakukan pengguyuran dulu dengan air panas setelah tumpukan bunga esnya hilang. Nah, ini kami lakukan ini untuk mempermudah mengambil dinding bagian depannya ya. Karena ada dua, sebelum ke evaporator itu ada dua lapis. Ini bagian depannya supaya mudah dilepas. Ini masih lengket, masih terjepit oleh yang namanya es tersebut. Jadi ini cara kami supaya mempercepat pekerjaan ya, untuk mengetahui spare part yang harus kita ganti. Sebetulnya kalau seumpamanya terjadi gini seperti ini sih kita sudah tahu permasalahannya. Nah, ini dinding pertama nih sudah kita bisa lepas. Kalau tanpa diguyur air panas saya yakin itu nunggu lama. Nah, ini dinding berikutnya nih yang akan mengamankan dia punya evaporator. Ini masih ada bunga es juga ya, numpuk. Jadi ini juga kita masih bisa kita sogrok dengan obeng kembang aja ya, supaya tidak luka dindingnya. Oke, ini lapisan yang kedua, dinding kedua udah lepas sehingga evaporatornya nampak. Nah, di sini nih kita harus hati-hati sekali untuk membersihkan ini bunga es. Jangan sampai evaporator ini kena benda tajam ya. Oke, bunga es semua udah rontok. Ini di bagian sini ada bimetal nih. Lalu ini kabel dia punya heater nih. Yang pertama kita ukur ini heaternya ya. Karena spare part untuk terjadi permasalahan seperti ini
itu hanya bimetal, heater, fuse panas, atau timer. 3 komponen itu sangat berkaitan akan mengakibatkan timbul bunga es di freezer. Oke, ini spare part yang dianggap paling mahal ketimbang yang lainnya antara bimetal, fuse panas, atau timer. Maka kita wajib melakukan pengetesan untuk memastikan bagus apa tidaknya. Nah, ini heaternya masih bagus ya. Oke, ini heaternya tidak putus, ini masih nyambung. Berarti saya ambil kesimpulan heaternya masih oke-oke saja. Jadi yang kita akan ganti atau kita periksa selanjutnya, oke lah kalau untuk bimetal atau fuse panas itu nggak usah kita periksa karena walaupun kita ganti itu sangat murah sekali. Kita remajakan aja sekaligus bimetal dan fuse panasnya tersebut. Yang lebih utama lagi adalah ke timer. Sebetulnya ke timer. Jadi saya pribadi sih berpatokan kalau seandainya setelah heater terprediksi bagus, langkah berikutnya kalau kami melakukan pengecekan ke part bagian timer. Ya. Kalau untuk bimetal tidak dicek juga, saya suka mengambil keputusan saya remajakan aja itu yang namanya bimetal atau fuse panas ya. Karena saya ambil kesimpulan seperti itu, kami tidak mau bulak-balik ke rumah konsumen atau customer hanya gara-gara spare part yang tadinya dianggap bagus, ketika hanya diganti yang rusaknya aja 2 atau 3 hari ternyata spare part berikutnya gitu ya, termasuk yang bimetal dan fuse panas tersebut. Nah, maka dari itu kalau kami pribadi yang penting heaternya bagus ya. Langkah berikutnya yang kami lakukan pengecekan timer. Bimetal dan fuse heater, fuse panas, rencana kami itu akan kami ganti, akan kami remajakan karena harganya sangat murah sekali. Hasil dari pemeriksaan ini dia punya timer. Ini menunjukkan timer masih tetap bisa bekerja dengan kita putar secara manual ya. Bisa defrost, ngontek ke defrost, bisa ngontek ke kompresor ya. Bisa kompresor bisa off, ngontek ke defrost, defrost off, ngontek ke kompresor. Itu menurut tester ya. Tapi sebagai pengalaman kami ya, ketika betul itu permasalahannya hanya di bimetal dan fuse yang dianggap sangat murah spare part tersebut, timer tanpa diganti oke. 2 hari, 3 hari, 4 hari kulkas tersebut normal. Tetapi setelah itu ya kembali lagi menumpuk lagi bunga es. Padahal kemarin bimetal, fuse panas sudah diganti, heater bagus, timer bagus menurut multitester atau avometer. Tetapi hasilnya kembali lagi seperti itu dalam jangka relatif singkat ya, contohnya maksimal 2 atau 4 hari 5 harian. Nah, dari itu kita ngambil kesimpulan ya, yang paling rawan, yang sulit diprediksi kapan terjadinya error adalah timer. Kenapa bisa ke timer? Kenapa tidak heater? Heater itu dikendalikan oleh yang namanya
bimetal, dan fuse panas. Oke, itu sudah normal, berarti heater pun akan normal. Yang jadi permasalahan itu timer. Hari itu dengan apometer bagus, hari itu dipasang juga bagus, beberapa hari kemudian bermasalah lagi. Bisa jadi dari timer. Jadi timer tuh begini. Dari faktor usia ya, bukan timer baru. Faktor usia karena kulkas udah lumayan usianya. Ketika timer tersebut menyuruh kompresor berhenti dan mengontek ke posisi defrost, dia malah loncat kembali lagi ke posisi kompresor. Ulangi, ketika saatnya si timer itu bekerja memberhentikan kompresor dan mengontak ke defrost, justru dia malah kembali lagi ke posisi hidup kompresor, loncat istilahnya timer tersebutnya. Nah, disinilah permasalahannya yang mengakibatkan bunga es tersebut numpuk kembali, padahal spare partnya sudah diganti seperti bimetal dan fuse panas karena heaternya masih bagus dan normal beberapa hari, tapi beberapa hari kemudian kembali lagi seperti itu. Permasalahannya di timer. Jadi ambil kesimpulan, ketika permasalahan seperti ini terjadi tumpukan bunga es, kita jangan ragu. Yang penting kita tes terlebih dahulu heater bagus, bimetal, fuse panas, timer ganti sekalian. Dijamin Anda kalau menanganin punya customer tidak akan bolak-balik. Hari itu Anda periksa timernya, dia heaternya bagus, hari itu Anda langsung ganti bimetal, fuse panas, dan timer. Dijamin besok lusa kulkas tersebut tetap normal selamanya. Oke, itu saja informasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Masalah kulkas 2 pintu yang justru malah numpuk di freezernya bunga es yang seharusnya tidak ada bunga es. Jadi gambar seperti ini, 3 komponen ini, yang penting heaternya bagus, bimetal, fuse panas, timer remajakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.